kekurangan tadi, kekurangan utamanya itu pada pembinaan pasca akreditasi, maka peran Dinkes ini dimunculkan, ya, sehingga di bab 1 besok akan kita lihat bab 1 standar 7 itu ada peran Dinkes Kesehatan. Ya, Bapak Ibu dari Dinkes jangan khawatir, surveyor tidak mensurvei Dinkes, tidak mendatangi Dinkes, tapi surveyor melihat jejak-jejak Dinkes kabupaten kota di puskesmas. Jadi misalnya saya survei di Puskesmas Sumobito, itu saya nggak perlu datang ke Dinkes Jombang. Saya cukup melihat Dinkes Jombang dalam melakukan pembinaan peran mereka untuk Sumobito bagaimana, begitu ya. Kemudian ini sangat terkait, ditekankan lagi tentang pembinaan pasca akreditasi. Berbagai cara pembinaan pasca akreditasi ini ada teman-teman yang sudah membentuk binwil, ya, pembinaan wilayah dan sebagainya. Karena muncul TPCB dan juga perbaikan mutu berkesinambungan, continuous quality improvement ini dimunculkan, sehingga Bapak Ibu sekalian beberapa mungkin 6 bulan yang lalu, ya, atau akhir tahun, 3 bulan terakhir tahun 2021 kemarin, kabupaten kota sudah banyak sekali yang melaksanakan workshop tata kelola mutu. Ada yang offline mengundang narasumber, ada juga yang melalui online dan sebagainya. Kenapa itu tata kelola mutu diingatkan, ya? Ayo Puskesmas ditekankan, karena ujung perjalanan dari akreditasi itu utamanya mutu pelayanan. Kalau kita tidak memanage perbaikan ini secara baik, maka ini tidak bisa terukur keberhasilannya. Dan ini perlu Kemenkes menyampaikan tentang tata kelola mutu. Kemudian dari salah satu transformasi lagi ada terkait kinerja puskesmas. Nah, kalau terkait dengan kinerja puskesmas, maka struktur dari Siap ER, ya, edisi revisi ini ada kinerja program prioritas. Maka nanti ada di bab 4 ada besok insya Allah disampaikan oleh Dr. Agus tentang PPN, kinerja program prioritas nasional, yang ada 5 di bab 4. Kemudian untuk mengawal, untuk mengetahui proses perkembangan perbaikan mutu yang berkesinambungan, di Puskesmas diingatkan lagi tentang indikator Puskesmas yang selama akreditasi 2015 sampai perubahan Siap ini selalu menjadi bahan diskusi yang hangat antara teman-teman Puskesmas, Dinkes yang tetap bergerak itu tentang indikator Puskesmas. Dan ini dipastikan juga ada semacam kalau given atau keharusan Puskesmas itu juga fokus pada indikator mutu nasional mutu, karena ini merupakan nanti indikator kinerja dari Kemenkes. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian salah satu transformasi akreditasi FKTP adalah penyelenggara dan metode pelaksanaan akreditasi. Ya, sekarang lagi ada perubahan kebijakan dan kita tunggu bagaimana nantinya yang mengendalikan penyelenggara akreditasi itu tidak lagi Direktorat Mutu dan Pelayanan Akreditasi, tetapi nanti akan diserahkan kepada lembaga independen. Ya, ini kita tunggu saja bagaimana Kemenkes menata ini. Ya, seperti rumah sakit yang dulunya hanya satu lembaga KARS, sudah sejak 30 tahun yang lalu itu KARS sudah ada, ya.
Sekarang berdasarkan Permenkes untuk tahun 2021 itu sudah muncul 5 lembaga baru akreditasi rumah sakit, ya. Saya tidak tahu, belum dapat bocoran bagaimana ke depan penyelenggara ini, ya. Kita tenang-tenang saja. Jadi yang penting kita bersama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama mensukseskan akreditasi Puskesmas di Jawa Timur. Kemudian nanti bersama-sama juga kita menjaga kesinambungan dari perbaikan mutu, ya, bagaimana kita pembinaan pasca akreditasi, kemudian bagaimana kita sama-sama fokus pada kinerja program dan indikator mutu nasional. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga di sini muncul, ya, standar akreditasi Puskesmas edisi revisi, ya. Kemudian muncul juga TPCB, muncul juga continuous quality improvement yang secara implementasi nanti sudah diperkenalkan TKM dan INM. Tapi saya monitor tidak semua kabupaten kota melaksanakan workshop TKM. Yang paling saya tahu itu di Kota Pasuruan itu belum itu, ya. Nanti bisa bagaimana itu disampaikan agar teman-teman Puskesmas dan teman-teman Dinkes mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita akan mengawal melakukan continuous quality improvement. Dan ini semuanya Bapak Ibu sekalian, yang mendasari semuanya itu adalah implementasi manajemen Puskesmas Permenkes 44/2016. Sehingga nanti setelah saya bicara transformasi akreditasi FKTP khususnya Puskesmas ini, saya akan mengenalkan sedikit tentang Permenkes 44, poin-poin apa penting yang perlu kita pahami, kita sikapi bersama, karena bagaimana juga dari siap ER itu nanti strukturnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 semuanya pola pendekatannya P1, P2, P3. Jadi kalau sekarang teman-teman Puskesmas itu masih direpotkan dengan vaksinasi dalam mencapai target herd immunity, perintah bupati dan semua. Oke, nggak apa-apa. Tetapi tolong ingatkan, setiap aktivitas kita itu terkandung di sana secara tersurat dan tersirat ada P1, P2, P3. Sehingga sebuah aktivitas mesti ada rencananya. Sebuah aktivitas mesti ada reportingnya, pencatatan, pelaporan, dan sebagainya. Kemudian sebuah aktivitas harus ada hasilnya. Makanya di sana dimunculkan indikator kinerja program. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana kita sekarang nggak terasa melalui proses ini, ya. Kalau dalam proses ini ada bingung, itu berarti bagus. Yang bahaya itu, ada proses transformasi kok kita tenang-tenang tidur, nggak bingung lah. Ini yang aneh. Semoga teman-teman, saya senang kalau teman-teman kabupaten kota ini ada bingung, berarti ada sesuatu yang melihat ketidaksesuaian dari masing-masing perubahan tadi. Memang dalam setiap perubahan itu memang selalu ada mengganggu kenyamanan, ya. Ada aku biasanya dulu gini, sekarang harus begini dan sebagainya. Oke, saya sedikit mengantarkan apa itu siap edisi revisi ini, ya. Bapak Ibu, ada 2 penyempurnaan. Yang pertama ada penyempurnaan struktur, yang kedua penyempurnaan substansi. Nah, di penyempurnaan struktur ini gambarannya semua yang awalnya kalau dulu di admin tanyakan, misalnya ya perencanaan, di bab 1 tanyakan, di bab 4 ditanyakan. Loh, kemudian di bab 9 ditanyakan tentang perencanaan.
Kayaknya dulu kan teman-teman, wah yang admin gawe rencana dewe, UKM gawe rencana dewe, kaitannya dengan rencana program, kemudian yang mutu gawe rencana dewe di bab 9. Nah, inilah dalam struktur yang baru sekarang nanti akan menjadi satu. Besok ini akan diterangkan bagaimana proses perencanaan manajemen Puskesmas ini akan diterangkan oleh Bu Desri, dan itu Bu Sri Mulyani. Bu Desri itu panggilan di Pasir Jati. Bu Sri Mulyani akan menjelaskan itu, Bapak sekalian. Kemudian pada sumber daya, masa dulu di bab 8 ya, di bab 8 ada UKP loh disuruh mikir bagaimana MFK dan sebagainya. Ini ditata sekarang ya. Kemudian mutu, kemudian pengurangan standar. Jadi otomatis ada yang diringkes, tetapi bukan berarti dikurangi programnya loh ya. Kemudian pokok pikiran yang lama itu ya belum nyambung, sekarang diusahakan pokok pikiran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sulit memahami EP untuk struktur yang sekarang, silahkan diskusikan pokok pikirannya. Karena EP semua, insya Allah EP semua yang tercantum ditanyakan di EP itu, insya Allah sudah dijelaskan di pokok pikiran. Dan yang penting lagi nomor 6 ini Bapak Ibu sekalian, EP selalu mengikuti pola P1, P2, P3. Makanya kita mesti ya tahu lah, kenal ya. Syukur-syukur bisa paham ya. Tapi saya harapkan teman-teman bisa paham deh ya, karena nanti kita mendampingi Puskesmas ya. Tapi sebenarnya ya jujur ya, kalau pendamping itu tidak perlu serba tahu loh. Ya. Ini saya ingatkan, pendamping itu tidak perlu serba tahu. Ya, kalau kita serba tahu ya kita mungkin bukan pendamping. Pendamping itu kita akan berproses bersama yang Puskesmas yang kita dampingi. Itu hasilnya akan jauh lebih baik. Ya, kemudian diberikan contoh-contoh implementasi berdasarkan pokok pikiran. Nah, kalau secara substansi tentunya Bapak Ibu sekalian kan sudah ada perubahan, sudah banyak perubahan. Mohon ya Pak Luk siapa ini kok enggak usah main-main di ini annotate ya. Ini nyoret-nyoret presentasi ini. Ini kebetulan Om Lim tolong dihapus tuh annotate coretan-coretan. Tadi saya lihat Pak Luk siapa itu? Lukman siapa itu? Ya. Oke, saya teruskan bahwa ada perubahan-perubahan yang fundamental dari Permenkes 75 2014 ke 43. Kemudian program-program itu disesuaikan ke sana. Kemudian ada Permenkes baru setelah tahun 2015 untuk PPI, SKP ya. PPI, SKP nanti akan mendominasi di bab 5 Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk K3, MFK di Permenkes 52 ini akan mendominasi ada di bab 1. Dan nanti insya Allah besok untuk MFK ini saya menyampaikan. Dan yang penting lagi ada peran Dinkes diperkuat. Ya, kemudian ada indikator mutu Puskesmas. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian gambarannya yang akan kita pahami ya. Jadi boleh dikatakan tidak lagi terputus antara bab 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita bicara P1, P2, P3 pasti nyambungnya ke UKM juga ke UKP. Sehingga Bapak Ibu sekalian, contoh, di bab 3 ini ada kaitannya dengan EP yang nantikan tentang upaya rujukan perorangan. Ketika upaya rujukan ini, EP-nya cuma tanya bagaimana proses rujukan itu dilakukan. Padahal di bab 7 yang lalu, regulasi, SOP, SK, SOP, dan kebijakan-kebijakan itu ada di bab 7. Itu ada itu. Nah, sekarang regulasi-regulasi semacam itu ada di
bab 1 ya. Semuanya ada di bab 1. Di bab 1 itu satu kalimat, ada regulasi, ada kebijakan, pedoman, SOP tentang UKM dan UKP. Di dalamnya ada di situ. Sehingga nanti kayaknya nggak ada lagi deh ya. Admin UKM UKP ini nggak ada lagi. Jadi sebaiknya masing-masing tim pendamping mempunyai tekad, memahami. Kalau dulu panjenengan dulu pendamping admin, sekarang tolong lebarkan sayap ke bab 2 dan bab 3. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu PJ Mutu, ya kenapa PJ Mutu bab 5 ini kemudian mesti paham bab 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini kurang lebih gambaran apa-apa saja yang ada di situ di siap ER. Kemudian ini pola pendekatannya. Kenapa tadi saya katakan terkait P1, P2, P3. Gampangannya orang kalau kerja harus ada rencana. Orang kalau kerja, kalau kita mengerjakan program mesti ada bukti-bukti pelaksanaannya, kan begitu kan? Nah, bukti pelaksanaan itu terutama pencatatan. Ya, dulu sih awal-awal sampai 2000 sebelum pandemi itu Pusmas selalu mohon maaf Bapak Ibu surveyor, kelemahan kami, pencatatan kami amburadul, sekian ini dan sebagainya. Mohon diberikan belas kasih. Ya, itu barangkali dalam struktur ini mulai ER ini sudah mulai dikurangi lah secara strukturnya. Sehingga integrasi antara ini istilahnya KMP, UKM, dan UKPP ini menjadi satu kesatuan. Konteksnya tetap perencanaan, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Ini semua ada di Permenkes 44, Bapak Ibu sekalian. Ada di lampirannya. Oke. Ini kurang lebih ya, kurang lebih kalau kita ingin tahu keterkaitannya. Tapi detailnya itu nanti bisa kita pahami pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena pertemuan 2 hari ini kita khususnya untuk memahami seluruh bab yang ada. Ya. Gambar kasarnya begini Bapak Ibu sekalian. Bab 1, bab 2. Bab 1, bab 2 ini menjadi bab 1 ya. Itu namanya KMP. Di sini yang saya kasih catatan ini ya, kaitan kinerja dan mutu puskesmas. Kemudian bab 4, bab 5 ada di menjadi bab 2. Ini gambaran walaupun Bapak Ibu sekalian, walaupun faktanya nggih, sebagian bab 8 tuh bab 8, 86 dan 87 itu faktanya bergabungnya jadinya ke bab 1 loh ya. Karena bab 86 itu tentang sarana prasarana peralatan, kemudian keamanan, keselamatan. Kemudian 87 tentang ketenagaan, itu semuanya larinya ke bab 1. Ya. Tapi secara besar begitu, 78 menjadi bab 3. Ya. Makanya sekarang bukan UKP, tapi juga UKPP. Kemudian, kemana bab 369? Ini mengerucutnya ke bab 5. Khususon bab 5 lebih fokus pada 51. Ini. Mohon maaf, terlalu semangat ngomong sampai batuk-batuk. Cuman sayangnya kalau batuk sekarang ini nggak boleh minum ya. Ya. Kemudian di bab 5 yang dulu manajemen risiko nggak jelas ya, bayang-bayang, tapi surveyor sering ngejar manajemen risiko bagaimana.
Ini nggak jelas. Nah, sekarang manajemen risiko tuh referensinya sudah jelas, ada di Permenkes 11 tahun 2017. Nah, tim pendamping saya usulkan, saya sarankan juga paling tidak pernahlah tengok, ya, walaupun pendamping admin loh ya, paling tidak itu tengok apa itu Permenkes 11 tahun 2017. Karena 52, 53, dan 54 ini sangat terkait dengan Permenkes 11 tahun 2017. Ya, ini besok akan nanti akan dijelaskan oleh Dr. Hari Purwanto, dan Dr. Susan. Kemudian yang 55 PPI ini ada di referensinya adalah di Permenkes 27 Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk PPN ini diambil 5 ya, hanya 5 ya, walaupun itu banyak, tapi prioritas 5, stunting, AG/AKB, imunisasi, TB, dan PTM. Kalau kita lihat di sini adalah program UKM esensial kecuali PTM. Kemarin Pak Imam ya, Pak Imam itu dari Jember itu, di Jember, tanya, Kong, di situ kan ada Permenkes masuk di esensial. Bapak Ibu, tolong kita sepakati dulu. Program esensial memang 5. Tapi Permenkes Perkesmas ya, perawatan kesehatan masyarakat, ini tolong jangan dilihat hanya sebagai program, jangan dilihat sebagai aktivitas saja, titik. Tetapi Perkesmas ini adalah suatu pendekatan, cara pendekatan yang ditawarkan oleh konseptor Puskesmas di Kemenkes, yang pola pendekatan yang ditawarkan untuk mengintegrasikan UKP dan UKM. Gitu ya. Jadi kalau tidak masuk di struktur, nggak masalah. Nggak usah membuat kita galau, kita ini ya apa sih dan sebagainya, ya. Nggak masalah. Yang penting struktur Puskesmas ditetapkan oleh Dinkes, ya, itu yang pertama berdasarkan Permenkes 44. Tentang Perkesmas, tolong disikapi sebagai pola pendekatan integrasi antara UKP dan UKM dan UKM dan UKP. Karena dalam struktur sekarang, di dalam UKM itu ada UKP. Di dalam UKP ada UKM. Itu Bapak sekalian. Tolong dipahami itu ya, sehingga kita jangan terhenti di pemahaman yang sempit tadi. Oke, jadi saya ulangi lagi. Perkesmas, perawatan kesehatan masyarakat, itu merupakan pola pendekatan integrasi UKM dan UKP, UKP dan UKM. Bukan, bolehlah, tapi jangan sampai dilihat hanya sebatas aktivitas program. Oke, kemudian ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, TPCB. Nah, TPCB itu sebagai salah satu solusi pembinaan pasca akreditasi. Sudah ada ini Bapak Ibu sekalian, buku pedoman. Jadi ini nanti kalau ada kabupaten kota yang belum dapat, silakan hubungi kami. Ya, nanti akan kami share. Tentunya bukan bukunya Bapak Ibu, tapi bentuknya soft file ya. Kemudian yang saya katakan tadi di akhir 2021 tadi ada pedoman tata kelola mutu Puskesmas. Ini yang perlu kita sampaikan agar nanti teman-teman paham bagaimana mengawal apa saja yang harus kita lakukan kalau kita melakukan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Oke, Bapak sekalian. Nah, bagaimana ada 3 aspek dalam persiapan reakreditasi. Nah, ini Bapak sekalian, tolong kita di samping memahami siap ER tadi, tolong ini juga jangan lupakan, ya.
Jangan lupakan. Dan ini saya kira sudah panjenengan lakukan dalam menggerakkan Puskesmas tahun 6 tahun sebelumnya. Ya, Bapak Ibu sudah berusaha. Wah, dan ini contohnya ya, contoh misalnya prototipe ini, misalnya yang kapan itu dalam rakor Yankes Primer Provinsi itu, Dr. Endah, Kabid Yankes Jombang itu, wah, pamer Sumobito sudah prototipe, keren dok, itu keren ya. Sumobito sudah nah ini infrastruktur ya. Bapak Ibu sudah banyak berbuat di sini ya, tim pendamping Dinkes sudah luar biasa nih dalam mengusulkan dan mewujudkan Pusma prototipe. Di sini sudah ada prototipenya, misalnya sudah ada pemisahan zona infeksi, zona non infeksi dan sebagainya. Kemudian dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini ternyata sebagian besar atau hampir semua dokumen yang di 9 bab di Permenkes itu masih bermanfaat untuk yang 5 bab ya. Sehingga tolong kasih tahu teman-teman, dokumen-dokumen jangan keburu dipertimbangkan ya. Jadi uang ya. Di kilo nol gitu ya, sampai karena itu masih untuk itu kontinuitas dokumen itu nanti tolong diingatkan untuk selalu revisi dan review dan revisi terutama dokumen-dokumen yang regulasi. Karena sistem inilah yang harus kita bangun ya, bagaimana untuk melihat sistem sempurna sederhana yang dilakukan Pusma, lihat di Permenkes 44. Sehingga nanti sebelum saya akhiri ini, saya akan memperkenalkan dan mengingatkan lagi, memperkenalkan bagi yang belum kenal, mengingatkan bagi yang sudah paham tentang Permenkes 44. Ya, Bapak Ibu, ke depan bahwa alur pelaksanaan program selalu terkait P1, P2, P3. Apakah itu terkait kebijakan programnya termasuk sumber daya, kemudian penggerakan pelaksanaan melalui Loka Karya Mini, Puskesmas bulanan maupun tribulanan lintas sektor, dan proses pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Kemudian di sini kita nggak mungkin bisa lakukan penilaian, kita bisa lakukan monitoring kalau kita tidak tertib dalam pencatatan. Nah ini, sehingga kalau dulu surveyor selalu mengatakan, ayo kita kerjakan yang kita tulis, kemudian kita tulis yang kita kerjakan. Nah, ini kan tidak lepas dari ini Bapak sekalian. Kita kerjakan yang kita tulis, itu artinya kita bekerja sesuai rencana kita. Kalau kita bekerja tidak sesuai rencana, nanti indikatornya gerambiang ya. Tidak ada rencana, tapi dokumen pelaksanaannya ada. Ya, ini keganjilan-keganjilan inilah ayo kita sikapi bersama, terutama teman-teman tim pendamping. Kemudian tulis yang kita kerjakan, ayo kita catat ya itu. Sehingga di sini di struktur siap ER ini pencatatan pelaporan selalu diingatkan, khususnya di bab 4. Ya, di EP terakhir di bab 4 selalu ngomong pencatatan pelaporan. Seperti itu Bapak sekalian. Oke, ini boleh, ini sebenarnya silahkan aja ya. Misalnya kita melakukan sesuai dengan pedoman itu. Ya, kalau misalnya Dinkes merasa terlalu jelimet, boleh kok melakukan. Misalnya dites. Dari 39 di Kabupaten Malang itu berapa petugasnya yang memahami manajemen Puskesmas. Kalau ternyata masih di bawah 30%, bolehlah kita lakukan pelatihan dengan bekerjasama dengan Murajati tentang manajemen Puskesmas. Nah ini ada kabar-kabar. Ini dari Sampang ada ya. Ada kabar dari Sampang ini terjadi mutasi besar-besaran kepala Puskesmas yang non dokter diganti dokter dan saya rasa dokternya muda-muda. Saya mungkin juga belum kenal dengan Permenkes 44. Ya, Bapak sekalian. Baik, ini saya ingin secara kilas melihat Permenkes 44 ini Bapak Ibu sekalian.
Permenkes 44 ini produk baru setelah standar akreditasi dikeluarkan. Sehingga pengalaman saya dan teman-teman asesor tuh kalau ke Indonesia Timur, maaf sekali lagi maaf, di Indonesia Timur itu belum sebagian besar belum pernah terpapar ini, ya, sehingga mereka akan bingung ketika kita ajak memahami P1, P2, P3. Nah, mudah-mudahan teman-teman di Jawa Timur ini kalaupun baru pindah, tentunya nggak jauh-jauh dari urusan kesehatan. Tentunya, ayo nanti kalau yang belum, ini gampang kok di-download, gampang. Tapi kalau nanti pengen soft file dari kami, nanti kami sertakan. Baik, ini yang mendasari pola pendekatan untuk siap ER. Kalau kita ingin memahami ER dengan baik, pahami ini. Ya, kita lihat. Biasanya Mendikbud Pusmas kita merencanakan ya RUK, RPK, KHK, kemudian kita menggerakkan penggerakan pelaksanaan, kemudian ada rekam kegiatan dan ini P3-nya ya. Bagaimana? Ingat loh ya, Puskesmas itu anaknya Dinkes ya. Puskesmas itu anaknya Dinkes dan tentunya harus nurut apa yang diarahkan oleh Dinkes. Dan di satu sisi dalam siap ER ini Dinkes juga ditanya, istilahnya dituntut tanda petik, ayo rek, gatekno rek kebutuhan anakmu dan sebagainya. Oke. Nah, secara skematis P1, P2, P3 itu nanti akan mewarnai dalam pola pemahaman kita terkait dengan siap ER. Jadi dari sisi perencanaannya bagaimana? Ini kalau di Permenkes 44 itu halaman 11 sampai 39, halaman 14 sampai 39 ya. Kemudian halaman 40 sampai 64, kalau ini P3 ini halaman 65 sampai 90 ya. Itu Bapak sekalian. Itu bisa kita lihat di Permenkes 46. Nah, di sini P1 itu ada RUK, ada RPK. Lain kalau teman-teman seperti Ngawi itu sudah BLUD, ya itu tetap ada RUK, RPK. Itu yang kaitannya dengan UKM biasanya sih, biasanya. Tapi kalau BLUD itu ada RBA, ada RBA definitif ya. Kalau BLUD juga diminta membuat rencana bisnis strategis RBS untuk itu. Kalau di yang belum BLUD masih menggunakan rencana 5 tahunan. Nah, di Permenkes 44 ini lebih bicara yang belum BLUD ya. Nah, bagaimana RUK disusun ini ya. Ini sudah tercantum jelas bagaimana RUK dilakukan. Kemudian bagaimana RUK nanti disampaikan ke Dinkes ya. Ya, Dinkes atau Dinas Pendapatan, Badan Anggaran dan sebagainya. Kemudian dari sini baru dimunculkan DPA. Tentang timingnya kita mesti tahu, teman-teman Dinkes, apalagi dalam yang subbab program pasti tahu ini ya. Nah, kalau selama ini tim pendamping itu aku nggak paham sih apa ya. Mari kita bekerja sesuai tupoksi kita. Jadi teman-teman misalnya contoh ya, teman-teman pendamping kebetulan dari rencana program, dari bina program ya. Di samping rencana yang biasanya sifatnya tiap hari kerja tapi selalu diminta mendata-data. Nanti kita tunggu loh ya, jam habis Isya nanti draftnya sudah masuk dalam kondisi dalam 1 hari, dalam setengah hari dan sebagainya. Nah, itu nanti tolong dipahami ini supaya perencanaan Puskesmas bisa terakomodir dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian, biasanya seperti itu. Dan ayo kita
Di dalam P2 sendiri, di situ sebenarnya kalau pengen sekaligus kita melakukan rencana perbaikan mutu berkesinambungan, itu kita bisa lakukan dengan siklus PDCA. Bapak Ibu, ternyata untuk Puskesmas, antara mutu dan kinerja itu ibaratnya koin mata uang itu. Ya, di belakangnya gambar Garuda itu ada angka, misalnya koin 500 ada yang di belakangnya ketika kita bicara mutu pelayanan pasti ada kinerja. Jadi boleh juga latihan PDCA kalau mutu itu masih sulit dibayangkan, ya dari kinerja program. Kinerja program kita mulai dari mana? Ya bisa aja kita mulai dari yang prioritas nasional. Ya, sehingga yang jelas kita akan bisa kalau biasa kita lakukan. Oh, jauh salah biasa kok. Ya, oke. Ini Bapak sekalian, ini di halaman 12, ini menggambarkan, halaman 11, lampiran Permenkes 44, ini menggambarkan secara sekuensis apa saja yang perlu dilakukan Puskesmas. Jadi teman-teman pendamping tolong dipahami ini siklus manajemen Puskesmas itu. Jadi kapan Puskesmas melakukan draft-draft RUK, kemudian Puskesmas melakukan RPK, kemudian kapan Puskesmas harus menyiapkan perubahan anggaran dan sebagainya supaya sinkron. Jadi ini gambar ini contoh untuk siklus tahun 2015 karena Permenkes ini kan dibuat 2016, maka siklusnya 2015, 2016, 2017. Kalau sekarang simulasinya Bapak Ibu membuatkan, sekarang kan 22, berarti yang kita simulasinya 2021, 2022, dan 2023. Apa saja yang perlu kita lakukan? Ini cukup jelas ya, tolong nanti sambil dibuka kita di Permenkes 44. Seperti ini misalnya ya, kalau kita ada di 2017 kira-kira tentunya 2018 kita sudah siap ya bagaimana. Ini salah satu contoh aja ya. Juga Puskesmas ada ini apa ya, Puskesmas berorientasi. Saya kira masih ada ya Bu Yuti ya, di Dr. Agus Salim masih ada ya dari PKP ini. Nah, cuman nanti saya ingatkan PKP di sini lebih dalam manajemen Puskesmas juga sangat diperlukan untuk RUK bukan N+1 ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran-gambaran kapan kita melakukan. Nah, ini rencana 5 tahun Puskesmas yang non BLUD ya. Ini Renlita. Dalam Renlita itu ini saya bahwa ini ada di lampiran Permenkes ya, ada di lampiran. Teman-teman tolong dibuka. Kira-kira sesederhana inilah ya. Kita boleh menggunakan Gantt. Jangan sampai kita terpukau oleh kalimat-kalimat, kemudian rencana 5 tahunannya itu sudah dicetak dalam hardcover, dilaminating, sudah bagus, kemudian taruh di perpustakaan, tapi tidak dibuka. Ya ini salah contoh. Sesederhana ini Bapak sekalian, selalu ada 5W, 1H itu ya. Dan selalu ada, karena 5 tahunan ada target. Tolong target tahunan ini disinkronkan dengan target Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada pencapaian target di wilayah kabupaten atau wilayah kota, Puskesmas pemenuhan target di wilayah kerja masing-masing. Kemudian ini RUK ada di sana ya, bagaimana kita nanti berproses melakukan itu. Kemudian kita lihat apa yang UKM esensial, UKM pengembangan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini RPK ya. RPK itu kalau di Permenkes 46 yang lalu RPK itu hanya selintas 1 EP, kayaknya ini sekarang diperkuat sehingga RPK itu tidak cukup tahunan tapi juga RPK bulanan. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa menjadi bahan kita untuk paling tidak lokakarya mini bulanan rutin yang ada ya. Sehingga kalau ini pada saat lokakarya mini bulanan itu kita bicara tentang
RPK tahunan, maka yang rutin itu kita bicara RPK tahunan dan bulanan. Apa yang telah kita kerjakan, bagaimana hasil yang kita capai, kemudian kita langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke depan untuk perbaikan target kinerja yang berikutnya. Jadi itu. Jadi mohon saya ingatkan, Loka Karya Mini bukan ajang lomba pidato, Bapak Ibu sekalian. Kalau pidato untuk nanti kalau jadi ajang pidato, nanti teman-teman akan mengikuti logmin bulanan itu dengan tenang, dengan tawadu, semuanya tapi main HP masing-masing. Ya, itu. Ini yang Loka Karya lintas sektor. Bagaimana kita membina kerjasama lintas sektor. Jangan kepala Pusmas saja yang ngomong, jangan PJ saja yang ngomong. Ya, PJ memberikan masukan kalau perlu menyiapkan semacam paparan biar nanti Pak Camat, Bu Camat yang menyampaikan itu atau sektor lain, KUA suruh Diknas suruh ngomong bagaimana. Nah, yang penting di dalam Loka Karya tribulanan itu sama dengan yang bulanan, cuman auditnya ini lebih banyak lintas sektor. Oke. Ini untuk format-format yang terkait evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja kalau dulu lebih diarahkan untuk PKP, kemudian ada semacam Pusmas berorientasi. Tolong dalam Permenkes 44 itu diingatkan bahwa PKP sangat kita perlukan untuk melakukan penyusunan RUK berikutnya. Ya, ini beberapa penilaian. Saya kira ini mudah dipahami karena sudah tercantum dan jelas ada di lampiran Permenkes 44. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu yang sekali lagi saya ingatkan, implementasi sederhananya adalah semacam ini, pahamilah Permenkes 44, P1, P2, P3. Ya. Ini untuk memahami ini, sebaiknya kita selalu lakukan sharing pengalaman, terutama dengan Pusmas yang kita bina. Ya, bagaimana implementasinya, Bapak Ibu, konsep pendampingan itu konsep mentoring. Kita tidak menempatkan diri sebagai orang yang memberikan instruksi, tapi sebagai orang atau pihak yang selalu mengencourage, jadi mengajak, memotivasi untuk kita selalu berubah, memahami perubahan regulasi yang ada. Saya kira itu ya Bapak sekalian. Itu slide yang tadi saya ingatkan aja betapa pentingnya kalau kita pengen memahami siap ER itu kita pahami Permenkes 44. Oke, Bapak sekalian, itu yang saya sampaikan. Matur sekelangkong, matur kesuwun, matur thank you yang bisa saya sampaikan. Saya rasa kita bisa nanti berpindah pada topik yang lain. Ini ada pertanyaan untuk BLUD dari Kabupaten Blitar. Kabupaten mana? Blitar. Untuk Puskesmas yang sudah BLUD, RUK sudah berganti ke RBA ya? Pertanyaannya begitu. Ya, gitu kita teliti ya Bapak sekalian. Biasanya yang bisa di BLUD-kan tuh UKP loh ya. Nggih Om Lim ya, yang bisa kita BLUD-kan tuh biasanya UKP. Jadi kalau tergantung nanti kita melihat. Tapi kalau menurut pendapat saya RUK RPK ini barangkali masih kita perlukan lah ya, karena dalam terutama untuk UKM ya, UKM dan lain-lain. Saya kira itu Pak. Silakan Pusmas Candi. Terima kasih atas waktunya. Suara saya bisa terdengar, Dok?
Bisa. Terima kasih Dokter Hermanta. Puskesmas yang Tadi di kan Sidoarjo, Bu ya? Iya, Dokter. Begini, tadi kan disampaikan oleh dokter IP-nya babnya sekarang 5 ya, Dok? Nggih, 5. Kemudian per babnya sudah diberikan nomenklaturnya. Yang tadi itu kami sudah dapat terseran berupa draft, artinya belum ada nomor permenkesnya, dokter. Ya, belum jadi Permenkes. Jadi makanya saya nggak berani ngomong Permenkes. Jadi Permenkes 46 masih ada. Soalnya kapan hari pada waktu sebelum akret yang akan 2020 sebelum COVID kemarin, kami kan sudah memprint dengan pola 15 dulu. Ternyata berbeda. Berarti kami menunggu saja ya, dokter. Ya, sabar ya, Ibu. Sabar. Nanti pasti kami informasikan. Dan kalaupun ada perubahan, itu saya kira tidak hanya beda-beda kalimat kata-kata aja. Ya, nama kata semisal. Terima kasih, dokter. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Edi dari Kediri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Hermanto. Ya, salam sehat, Dokter Agus dan teman-teman semua dari Kediri, Dok. Ya, terkait dengan istilah RUK RPK, Dok. Ini kan Kabupaten Kediri memang kami sudah BLUD penuh. Jadi kami mengenalkan untuk teman-teman untuk terkait dengan RUK dan RPK ini. Kalau kami ada istilah RBA asumsi dan RBA definitif. Jadi untuk RUK kami istilahkan adalah RBA asumsi. Jadi di situ sudah jadi mencantumkan termasuk rencana anggaran sudah masuk di situ. Kemudian pada saat nanti ini berubah menjadi RPK itu kita istilahkan dengan RBA definitif. Jadi karena sudah memuat anggaran yang sudah disetujui oleh Dinas Kesehatan. Begitu, Dok, apa itu dibenarkan karena memang itu tidak ada di Permenkes 44 juga itu istilah RBA asumsi dan definitif itu. Terus kemudian yang kedua, Dok, ini mohon maaf ini terkait dengan ini kami juga menyiapkan puskesmas 37 puskesmas. Jadi yang 10 tahun ini, kemudian yang 27 tahun depan di awal tahun itu kita sudah memang benar-benar karena terkait dengan surat edaran 133, Dok, itu jadi memang benar-benar keren. Ya, benar-benar ini memang menyita kami ya, menguras energi cukup banyak untuk teman-teman, bahkan untuk klinik juga, Dok. Kami ada 28 klinik yang harus melakukan akreditasi karena dengan surat edaran itu. Nah, kemudian ini terkait dengan susunan konsideran yang dipakai ya, kami juga kebingungan terkait dengan ini karena standar akreditasi ini belum ada kabarnya kapan disahkan, sehingga pada saat kita urutan tata aturan ini mulai dari undang-undang, kemudian PP 47, kemudian Permenkes 46 ini kan sementara masih belum dicabut. Nah, kemudian Permenkes 43 dan selanjutnya yang terkait. Nah, ini gimana, Dok, menyikapi itu karena kita membangun ini mulai tahun 2020 ini kan sudah ada perubahan sistem layanan karena adanya pandemi. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu kalau kita bicara BLUD itu memang yang ngatur lebih banyak Depdagri. Ya, biasanya begitu. Sehingga dan acuannya macam-macam loh, Bapak. Jadi kalau Kediri sudah Dinkes sudah menetapkan RBA asumsi dan RBA definitif, dan ini dalam implementasi Permenkes 44 itu RBA asumsi itu identik dengan dengan RUK, kemudian RBA definitif identik dengan RPK, monggo, itu keren banget. Yang penting dalam satu kabupaten itu satu suara, satu pemahaman, ya. Sehingga hanya saja diingatkan Pak Edi untuk dalam siap ER ini RBA definitif itu tidak cukup tahunan. Ada RBA definitif bulanan yang ini sifatnya lebih fleksibel sesuai dengan hasil lokakarya.
mini puskesmas, baik yang lintas program maupun lintas sektor. Keren Pak Edi, ya. Silakan lanjut. Yang penting kita bisa menjelaskan bahwa ini RUK kami, ya. Kok ada RBA asumsi? Kalau perlu survei masih tanya gitu tuh diajari. Ya, karena Bapak Ibu nggak semua surveyor paham barangkali ya. Tapi kalau teman-teman Pak Surajati, kalau yang ngurus nanti Pak Surajati sendiri ya insya Allah paham. Ini surveyor kita kan macam-macam dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat dan sebagainya. Itu ya Pak ya. Jadi silahkan pakai, keren, lanjutkan. Yang kedua Pak, tulis legal formal yang masih tercantum, yang masih berlaku Pak. Jadi kita nggak usah ngomong draft Permenkes titik-titik tentang siap revisi, nggak usah. Ya, karena faktanya yang masih berlaku 46/2015 ya. Cuman tata urutannya tentunya tadi yang Pak Edi sampaikan sudah betul, sudah undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian Permenkes. Tolong kalau ada kalau SK-nya Puskesmas nggak usah nyantumkan Perda Pak ya. Terlalu tinggi. Ya. Perda itu menurut Undang-Undang 11 tahun 2012 itu di bawahnya Perpres Perda itu ya. Kalau Perda Kabupaten Kota itu di bawahnya Perda Provinsi. Jadi tinggi. Kenapa tempatnya tinggi? Karena dia berada proses pembuatannya melibatkan masyarakat luas dan diwakili oleh DPRD. Itu Pak ya. Jadi untuk mengingat cantumkan yang legal formal masih berlaku. Saran saya gitu. Oke, terima kasih Pak.